Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para ibu bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, berkat nikmat iman, nikmat sehat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu setia menjalankan segala perintahnya dan menuruti segala apa yang diajarkannya. Dalam kesempatan yang singkat ini yang mudah-mudahan agak santai ya karena sepi. Mudah-mudahan yang hadir ini merupakan umat-umat pilihan oleh Allah. Karena sangat berat tantangannya, semakin kesini semakin berat. Kita mesti mikir pulang kampung, mikir baju lebaran. Dalam kesempatan ini saya coba berbicara agak dua ini ya, apa namanya? Jadi dua interaktif kita ya. Yang ingin saya sikapi di sini adalah bagaimana tradisi kita pulang kampung. Sebagai umat yang terbaik, umat yang berpikir, kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari yang namanya pulang kampung. Pulang kampung adalah tradisi yang turun-temurun dilaksanakan setiap tahunnya. Kita pasti tahu bahwa pulang kampung itu pasti ada tujuan yang akan dicapai. Supaya tujuan itu tercapai pasti ada niat. Tidak mungkin tanpa niat kita bisa pulang kampung. Kalau niatnya nggak pulang ya pasti nggak pulang. Kemudian yang tak kalah penting adalah setelah kita mempunyai niat, maka kita juga harus mempunyai yang namanya apa? Selain niat apa? Oh, bekal. Tiket dulu ya, tiket. Iya, tiket. Tiketnya ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Kalau filosofinya kita pulang kampung itu kita analogikan sebagai pulang kampung kita nanti ke negeri akhirat, maka akan lebih berat. Pulang kampung yang itu saja kita mesti bekal yang perfect atau bekal yang sempurna. Bagaimana nanti perpulangan kampung kita ke negeri akhirat yang notabene tidak akan balik lagi ke dunia. Apa tiket kita ke akhirat nanti? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Tiket sama bekal itu sama nggak kira-kira? Tiket sama bekal sama nggak? Kalau tiket mungkin apa ya? Kita samakan saja lah bahwa sebaik-baik bekal atau sebaik-baik tiket adalah takwa. Takwa adalah jalan kita menuju akhirat, jalan kita menuju perpulangan kita ke negeri akhirat. Tujuan kita apa di akhirat nanti? Tujuan kita adalah surga. Bagaimana kita bisa mencapai surga? Tentunya tidak lain adalah kita harus mendapati yang namanya ridho Allah. Bagaimana ridho Allah kita dapati? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa ridho Allah akan kita dapati bila Allah cinta kepada kita. Bagaimana cinta itu akan tumbuh? Artinya bahwa cinta Allah itu akan timbul bila kita lebih dahulu cinta kepada Allah. Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Allah itu kalau kita tahu sifatnya itu, Allah itu pencemburu. Allah itu tidak suka diduakan. Kita mesti tahu bahwa Allah akan sangat marah bila urusan-urusan yang kiranya diperintahkan kepada kita dinomor duakan. Allah tidak akan suka. Maka dari itu bahwa apapun moto hidup kita harus tahu bahwa tugas utama kita sebagai hamba adalah apa? Diciptakan sebagai apa kita? Hamba. Tugas hamba tidak lain adalah beribadah kepada Allah sebagai hambanya. Tadi kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu tiketnya. Tentunya kita harus apa? Kendaraan. Ketika kita pulang kampung, kita memiliki macam-macam kendaraan.
ada kereta, ada bis. Bagaimana dengan kendaraan kita menuju akhirat? Kendaraan kita menuju akhirat adalah, kalau kita umpamakan bahwa kendaraan kita menuju akhirat itu, apapun peran kita di dunia, itu kendaraan kita. Ketika bapak-bapak kerja di kantoran, maka dengan bekerjanya itu, bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah, sehingga apa yang kita hasilkan dari bekerja itu nantinya kita peruntukkan untuk bekal kita ke surga nanti. Kemudian ibu-ibu, bagaimana peran ibu? Peran ibu tentunya sangat banyak dan multi level. Tapi tugas utamanya adalah bahwa seorang ibu tempatnya itu di rumah, menjalankan amanah dari sang suami. Sehingga kesibukan apapun seorang ibu, profesi apapun seorang ibu, maka kita harus tahu bahwa tugas utama seorang ibu adalah menjaga aset suaminya, utamanya adalah keluarganya, anaknya, rumah tangganya. Kemudian setelah bekal, tiket, apa lagi? Kira-kira ya untuk pulang kampung. Apa lagi Bang Jai? Kita ya untuk pulang kampung. Oleh-oleh, iya. Oleh-oleh di kampung saja sangat menanti-nanti oleh-oleh ketika kita pulang kampung. Bagaimana oleh-oleh kita kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, yang selama ini mengurus segala keperluan kita, segala hajat kita, setiap detik, setiap menit. Apa oleh-olehnya? Ada 3 yang mesti kita bawa. Tentunya udah sangat hafal ya. Apa kira-kira? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kemudian amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang terus menerus, hasilnya akan kita dapati walaupun kita sudah tidak ada, sudah meninggal. Kemudian apa lagi? Anak yang soleh. Nah, anak soleh itu bagaimana menjadi investasi kita, baik buruknya kita, transferan kita nanti di alam kubur itu tergantung didikan kita. Ketika kita mendidik baik dan anak-anak kita nantinya bisa taat kepada Allah, bisa menjalankan perintah Allah, maka transferan itu akan berupa pahala, berupa bekal buat kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita gagal dalam mendidik anak kita, maka apa yang didapat? Tentunya adalah murka Allah. Anak kita yang berbuat, tetapi kita yang mendapat akibatnya, tetap terkena imbasnya. Gitulah pentingnya amanat kita dalam menjaga anak. Kemudian apa lagi tadi? Yang terakhir adalah amal jariyah. Bagaimana kita harus pintar-pintar. Ketika kita diamanatkan rezeki yang lebih, maka kita harus pintar-pintar dalam menyisihkan untuk bekal kita ke akhirat. Ketika kita kekurangan pun sebenarnya harus ada yang ditabungkan untuk akhirat, apalagi ketika kita berlebih. Makanya itu tadi bahwa kepulangan kita tradisi kita pulang kampung harus kita cermati, harus kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita nanti perpulangan kita ke negeri akhirat yang notabene akan selama-lamanya itu, kita bisa ambil cara-cara dari pulang kampung itu tadi. Ketika kita pulang kampung aja sebentar saja, bekal yang kita dapati itu luar biasa. Kemudian ada satu yang lebih penting, ketika dalam perjalanan kita menuju kampung, pastikan ada yang namanya apa? Kadang-kadang ada namanya halangan, rintangan. Apa sikap kita? Sikap kita itu adalah sabar, tidak lain adalah bersabar. Dalam kacamata agama, sabar itu terbagi 2. Sabar untuk dan sabar tidak. Sabar untuk itu apa? Sabar untuk itu bagaimana kita bersabar untuk selalu berbuat baik. Jadi jelas bahwa sabar di sini adalah bagaimana kita untuk selalu istiqomah dalam kita taat kepada Allah. Kira-kira begitu. Kemudian apa itu sabar tidak? Sabar tidak itu bagaimana kita sekuat tenaga untuk tidak membuat Allah itu murka. Jadi jelas bahwa 2 sabar itu harus kita pegang dalam perjalanan kita itu.
ketika kita perbuatan baik, kita harus berjuang untuk selalu berbuat baik. Ketika perbuatan itu jelek, kita akan selalu menolak, katakan tidak untuk tidak berbuat maksiat. Ketika semuanya kita ketika bekal itu semuanya kita siapkan dan kita sudah siap untuk menjaga segala rintangan yang kita hadapi, maka insya Allah pulang kampung kita akan berjalan dengan baik. Kemudian juga perpulangan kita nanti ke negeri akhirat itu akan mendapat tempat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan kepulangan kita nanti ke kampung bisa berjalan dengan baik tanpa halangan. Apalagi nanti perpulangan kita ke akhirat, mudah-mudahan Allah akan selalu ridho dan tempat kita akan terbaik, yaitu kalau anak moyang kita kampungnya itu di mana asalnya? Asalnya di surga. Makanya sekuat tenaga kita harus bisa kembali ke surganya Allah. Mudah-mudahan. Demikianlah ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh saya pribadi dan juga Bapak-bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.